Selamat datang di video channelku. Selamat datang di dapurku, Dapur Yanti. Hari ini saya mau menunjukkan cara membuat tempe dele untuk kalangan rumah tangga. Di sini saya menggunakan resep untuk 2 orang atau satu keluarga dengan 4 orang, dengan kedelai yang 250 gram. Resep ini saya buat khusus untuk biar kalau gagal tidak terlalu banyak dan tidak terlalu menyedihkan, mengecewakan. Kedelai ini dari 250 gram yang sudah sebelumnya direndam. Saya rendam 1 malam, lalu saya kupas. Syukur-syukur kalau Anda menemukan kedelai yang sudah dijual dalam keadaan dikupas, alangkah sangat baiknya. Juga tidak harus utuh, juga kalau sudah terpecah-pecah juga nggak masalah. Seperti itu juga dalam pengupasan juga membutuhkan waktu yang lama, sehingga kadang-kadang membosankan. Ini yang paling membosankan, tapi juga bisa dilakukan dibantu dengan mesin seperti kitchen processor, alat bantu listrik, untuk mempercepat pengerjaan makanan. Seperti penggilingan, lakukan dengan kekuatan yang sedang untuk memudahkan pengupasan. Juga kalau sedikit hancur tidak masalah, juga cuma akan menghasilkan tempe yang lebih padat. Sebaiknya kalau bersih dari kulit ari dari kedelai. Tapi kalau ada tersisa juga tidak masalah. Yang penting semua pecah, terkupas, karena kulit ari yang ada masih dalam, ada kedelai yang masih dalam kulit ari akan tidak terkena ragi tempenya, sehingga menghambat perkembangan fermentasi. Setelah dikupas lalu dimasak kira-kira. Karena saya menggunakan panci presto, jadi sekitar 30 menit sudah lunak. Untuk panci biasa bisa dilakukan sekitar 45 menit sampai juga terasa kalau kedelai sudah matang, tapi masih renyah. Setelah dimasak, lalu segera ditiriskan. Bisa dikipas-kipas atau bisa dibantu dengan kertas tisu makanan untuk mempercepat pengeringan. Ini penting, keadaan kedelai itu sudah kering, karena air yang ada akan membuat busuk kedelai dalam proses fermentasi. Di sini saya masih rasakan agak sedikit lembab, karena saya masak sebetulnya kemarin, tapi karena nggak ada waktu saya biarkan di kulkas. Lalu sekarang kelembapan dari udara yang di dalam kedelai mengakibatkan berair begini. Tapi nggak masalah, kita lakukan nanti sedikit dengan kertas ini, usap-usap untuk mengurangi kadar air di dalam kedelai ini. Sebaiknya untuk memulai kita biarkan, saya baru saja katakan kalau ini baru saya proses hangatkan lagi, jadi bisa segera dikerjakan. Penting mengerjakan fermentasi harus dilakukan saat kedelai masih hangat, sekitar 30-40 derajat. Bisa dirasakan
dengan jari seperti kalau kita mau mandi dengan air hangat. Hangatnya seperti itu, jadi tidak terlalu panas dan tidak dingin. Ini bagus untuk mempercepat proses fermentasi. Setelah itu bahan yang lain, ini adalah ragi tempe yang masih baru. Penting menggunakan ragi tempe yang bermutu baik dan belum keluar dari kadaluarsa. Jadi masih dalam masa berlaku untuk menjamin keberhasilan. Seperti pengalaman saya sebelumnya, saya gunakan tempe yang dengan ragi yang sudah lama. Saya coba berkali-kali selalu gagal. Saya kira ini kesalahan saya, ternyata setelah saya mendapat ragi baru, langsung terus berhasil. Ragi di sini yang saya gunakan sekitar setengah sendok teh. Untuk 1 sendok teh, ini cukup untuk ragi 500 gram. Karena di sini saya lakukan 250 gram, jadi cukuplah sekitar setengah sendok teh. Dan bahan yang diperlukan lainnya adalah cuka. Cuka juga penting untuk kembali mengasamkan, juga untuk proses peragian sangat penting diperlukan untuk tempe. Rasanya juga nggak akan menjadi asam tempenya. Cuka yang digunakan saya di sini adalah cuka apel, tapi bisa dilakukan cuka-cuka lainnya untuk masakan. Ya, satu lagi, ini adalah sebetulnya ini tempat air hangat, tempat air panas untuk menghangatkan badan atau perut. Nah, ini saya gunakan untuk nanti dimasukkan ke dalam pemanggangan kue, karena tempat yang saya gunakan adalah pemanggangan kue. Dan saya tinggal di negara 4 musim yang cukup dingin. Satu-satunya tempat atau kemungkinan tempat yang buat saya berhasil adalah di tempat pemanggangan kue, karena di sana cukup kecil dan temperaturnya cukup stabil. Tanpa ini kira-kira temperatur sekitar 20 sampai 25 derajat. Dengan bantuan botol ini atau botol karet ini membuat temperatur menjadi stabil sekitar 30 sampai 40, merupakan suhu temperatur yang cocok untuk fermentasi tempe. Ini saya taruh nanti, tapi karena sebelumnya di pemanggangan kue saya sudah hangatkan sekitar 50 derajat untuk 10 menit untuk membuat ruangan hanya hangat saja. Setelah 10 menit nanti saya matikan. Baiklah, sekarang kita mulai untuk pembuatan tempe ini. Ragi yang sudah kita siapkan tadi 250 gram, kita taruh ke dalam sebuah tempat ya. Masih kelihatan mengkilat kedelainya akibat kelembapan yang terjadi di kulkas. Sekarang saya keringkan sebentar dengan tisu makanan. Oh ya, kedelai ini tadi saya hangatkan dengan microwave sekitar 1 menit untuk kekuatan watt yang paling tinggi. Microwave saya adalah kekuatan yang tinggi adalah 800 watt untuk 1 menit. Sekarang sudah nggak begitu terlihat mengkilat, sepertinya air sudah terisap di dalam kertas tisu ini.
sudah sekarang selalu menempel di kulit, tanda kelembapan air sudah berpindah ke kertas tisu. Saya kumpulkan lagi. Kedelai yang sudah kering ini dan masih hangat, kita kasih kita kasih cuka yang sudah kita sediakan sekitar setengah sendok makan. So, kita masuk, lalu kita campur-campur. Nggak masalah, artinya sekarang kedelai jadi sedikit basah lagi, tapi itu nggak apa-apa karena sekarang memang prosesnya untuk kelanjutan. Iya, penting sebelum mengerjakan tempe, tempat-tempat yang akan digunakan sebaiknya bersih, juga tangan, jadi bebas dari minyak dan kotoran. Minyak juga sangat berpengaruh untuk keberhasilan membuat tempe, karena jika dalam kedelai ada lapisan minyak, akan menghambat ragi untuk menempel di kedelai sehingga sering terjadi kegagalan tempe itu. Sekarang semua sudah tercampur. Sekarang tinggal yang langkah berikutnya, kedelai, ragi tempe. Kita taburkan merata ke semua kedelai. Saya suka lakukan dengan tangan karena kita bisa merasakan apakah kedelai itu memang sudah betul-betul bercampur. Saya remas-remas juga untuk lebih mengoptimalkan pencampuran ragi dengan tempe. Jangan takut, dengan tempe hancur begini tidak mengurangi kecantikan pada keberhasilan tempe yang Anda buat. Semua nanti akan padat menyatu antara ragi dengan tempe. Saya kira sekarang sudah tercampur dengan baik. Sekarang tinggal proses pembungkusan. Cukup ikat dengan karet. Ya, 250 gram memang tidak begitu banyak, tapi karena saya suka membuatnya tiap hari, jadi lebih baik sedikit-sedikit, lalu setiap hari selalu mendapatkan tempe yang segar seperti saat di Indonesia. Kebetulan saya masih ada sisa daun pisang, bisa dipakai. Daun pisangnya juga bisa dipakai setiap kali kita membuat tempe lagi, asal kita membukanya dengan cukup berhati-hati.
Saya kira cukup 4 dulu. Lalu saya akan lakukan sisanya di tempat plastik untuk melihatkan nanti bagaimana perbedaan hasil, mana yang lebih cepat atau keduanya sama saja. Tidak ada pengaruh dengan bungkus apapun juga, selama tempat, temperatur semua diawasi, mungkin keduanya akan jadi yang sama. Sekarang sudah ditutup lagi, berhubung ya kecil. Oh sayang, ini masih ada banyak. Dalam plastik ini sudah saya lubang-lubangi. Sekarang tinggal kita lipat begini untuk membuat tempe bentuknya jadi bagus, enggak pipih. Tapi Anda juga bisa membuatnya pipih, tidak masalah. Ini sekedar untuk menunjukkan kalau plastik berlubang. Saya lubangin lagi. Saya gunakan plastik ini sudah lama sekali, jadi sudah banyak sekali lubang. So, selesai. Untuk yang ini nggak perlu dilubangin karena ini daun pisang sudah ada pori-pori yang lembut, kertas juga. Sekarang langkah berikutnya dimasukkan di dalam tempat pemanggangan. Ya, beginilah tempat pemanggangan saya yang sudah saya hangatkan sekitar 10 menit dengan 50 derajat. Sekarang saya matikan lagi. Kita lihat di dalamnya. 60 derajat. Ya, cukup hangat. Kita biar ya sudah menurun pelan-pelan. Kita bisa masukkan sebentar. Ya, selama tidak ada lebih dari 100 derajat, tidak terlalu panas. Kita taruh tempe di dalam di atas tempat ya seperti ini kalau Anda punya ya, karena ini di bagian bawah tempe akan tetap mendapatkan udara yang segar. So, saya taruh semua di sini. Juga pelan-pelan mulai menurun, juga sebentar lagi pasti akan menurun, tapi saya akan tetap tutup. Ya, ini dengan botol ini nanti saya akan lihat sekitar 1 atau 2 jam. Kalau sudah menurun di bawah 30, nanti saya akan kasih bantuan dengan air panas yang dimasukkan ke dalam botol karet ini. Nanti selanjutnya akan saya taruh di bawahnya. Bisa diulangi setiap 12 jam dengan isi air panas dalam botol ini yang baru. Bisa juga kadang-kadang untuk mengecek, karena itu saya buat yang dengan plastik untuk bisa lihat. Dibuka ditutup juga enggak masalah untuk tempe. Banyak sekali mitos-mitos soal tempe, tapi saya lakukan ya saya enggak peduli untuk semua mitos-mitos itu, karena selama tempe mempunyai kehangatan yang ruangan yang cukup, juga ya proses yang baik dan tidak ada kelembapan dalam tempe, ragi yang baik, itu hampir pasti akan berhasil.